Spoiler paling gila wadidaw membagongkan seantero One Piece di chapter 1150 ini. Nah, dari film sini kali ini kita akan bahas spoiler paling aneh yang sejujurnya ini spoiler paling absurd yang pernah saya baca sepanjang cerita One Piece. Tapi oke lah, untuk responnya akan kita bahas nanti setelah isi spoiler dulu. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat para players baru juga bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana chapter 1150 ini yang baru ingat juga nih, ternyata angka chapter yang 1150 yang ini cukup bagus juga. Kita lepas topi aja, di baju hitam, topi hitam, ntar jadi semuanya irang nih, kelihatan kayak komen-komen kalian yang sering ngejek. Tapi nggak apa-apa, kita kayak gini aja. Dan untuk judul chapter kali ini dikatakan adalah Domi Reversi, yang sebenarnya dari judulnya saja sudah sangat aneh sekali. Dimana kali ini pula kita masih melanjutkan cover story dari Yamato yang akhirnya dia berhasil mengembalikan pedang Yasui ke makam di Hakumai. Yang saya masih bingung nih, apa output dari cerita perjalanan Yamato yang udah bikin cukup panjang juga dari kisah cover story ini. Nah, untuk chapter sendiri langsung lanjutan dari chapter sebelumnya, di mana Gunko yang dirasuki oleh Imu, dan di sini dia mengeluarkan haus Konohaki yang sangat-sangat masif sekali dan bahkan memingsankan anak-anak dan juga beberapa raksasa yang ada di Elbaf. Di mana lagi-lagi bukankah ini sangat epic sekali? Yang kita masih belum tahu scan lessonnya seperti apa, yang apakah akan mirip seperti haki dari Joy Boy yang satu pulau Egghead semua terdampak, kita masih harus menunggunya. Di mana di sini Dory dan Brogy dan juga bajak laut raksasa yang sebelumnya tidak jauh dari lokasi mereka pun sudah sampai dan mencoba untuk menghajar Imu atau Gunko ini. Tetapi di sini Imu mengeluarkan buku sihir dan mengeluarkan pisau juga plus senjata atau pistol, dan dari situ dia menusuk dan menembak salah satu dari tangan Brogy yang mencoba menghajarnya. Dia pun berkata, karena Elbaf tidak memiliki seorang raja, maka sudah seharusnya kalian, Dory dan Brogy, adalah raja baru di negeri ini. Di sini pun Imu menggunakan jurus yang bernama Devil Nami, enggak ada yang maksudnya Devil Contract, yang mungkin adalah maksud dari judul chapter yang sebelumnya namanya Domi Reversi. Mungkin versi translatannya adalah Devil Contract atau kontrak iblis lah, sesuatu yang sangat-sangat familiar di daerah kita, terutama daerah timur dari dunia ini. Yang menariknya, dia mengubah Dory dan Brogy, tepatnya ke seluruh bajak laut Elbaf ini, menjadi iblis dengan kekuatan luar biasa yang tentu saja tubuhnya pun ikut berubah menjadi immortal. Ya, lagi-lagi dengan pergantian kalau masa hidupnya akan terkuras habis. Dimana chapter sendiri pun ditutup dengan Imu yang mengomandani monster-monster raksasa Elbaf barusan yang baru saja berubah, dan dikatakan setan-setan ini diperintahkan untuk membunuh tetua Jarwol, yang dikatakan juga kalau ukuran iblis setan ini bukanlah ukuran raksasa biasa tetapi jauh lebih besar, bahkan sebesar dari Owars, yang bukankah ini sangat-sangat gila sekali. Dan perlu di-note juga ya, perubahan tersebut selain membuat tubuhnya membesar, juga dikatakan memberikan taring dari mulutnya dan sayap iblis seperti kelelawar yang besar juga. Yang lagi-lagi nggak kebayang banget kan bagaimana Hakoku dari duo Dory dan Brogy yang sekarang kemampuannya sudah meningkat berkali-kali lipat, terutama di mode iblis ini. Yang apakah juga kemampuan yang dimiliki oleh Dory dan Brogy, mereka juga akan mendapatkan semacam plus sebuah iblis seperti yang dimiliki oleh para Gorosei sebelumnya. Dan jangan lupa masing-masingnya memiliki bounty yang sangat besar, dan kebayang kalau mereka dibikin immortal dan juga di power up oleh Imu, yang wah, kira-kira siapa yang bisa mengalahkan makhluk-makhluk ini? Yang sama sini coba saya mau nanya, gimana pendapat kalian setelah baca spoiler? Yang apakah kalian seperti membaca One Piece atau malah seperti membaca cerita-cerita yang sangat aneh sekali? Karena jujur untuk saya sendiri awalnya ketika membaca spoiler kayak, apa ini spoiler One Piece atau mungkin ini spoiler fanfiction yang biasanya fake banget? Karena bahkan di hari Selasa pagi sudah rilis duluan, yang mungkin buat kalian para pecinta teras Gorontalo atau bahkan teori Bekasi, hal kayak gini udah sering lah dibahas di media-media mereka. Atau mungkin banyak juga yang bilang seperti channel-channel lain yang banyak prediksi tetapi disebutnya kalau itu chapter yang malah jadi clickbait dan tidak jelas, yang mungkin itu juga mirip untuk bentukan spoiler kali ini. Ya, ini juga salah satu alasan kenapa saya akhirnya membuat spoiler, karena sebelumnya banyak yang suka nge-DM dan juga komen di video
YouTube kalau bang mana nih video spoiler kok langsung review aja nggak ada spoilernya. Yang tapi karena bahasan spoiler ini yang sejujurnya sangat gila dan sangat membingungkan sekali, jadi kalau kita buat videonya seperti yang bisa kalian tonton sekarang. Nah terkait spoiler yang di luar nalar itu emang seharusnya sesuatu yang cukup biasa sih, karena emang banyak banget orang-orang yang selalu ingin viral dengan keren dan akhirnya ngebuat spoiler yang lagi-lagi sebelum yang saya katakan, yaitu non-confirm alias spoiler teras Gorontalo yang tidak jelas. Tetapi ketika membaca spoiler ini, loh ternyata ini yang rilisnya adalah Pilpis, dan bahkan dari Redon juga Worst Gen Forum pun semuanya mengkonfirmasi spoiler ini yang kayak wah ternyata ini spoiler beneran yang aduh gila, ini spoilernya isinya parah banget. Baca bagian ini mengeluarkan buku sirah ya, bukankah ini udah kayak bukankah ini mirip dengan Black Clover yang sebelumnya sering kita sindir di berbagai video tentang Black Clover, kemampuan iblis, anti iblis, yang ternyata apakah Oda benar-benar membawanya di satu serial One Piece ini. Dan juga tinggal proses kontrak iblis atau devil kontrak yang Imu lakukan kepada para Elbaf yang lagi-lagi kita masih belum tahu sih untuk sumber kemampuannya apa. Ya sebenarnya kalau masalah kontrak iblis sih udah berkali-kali juga kita bahas di teori channel film nih. Apalagi masalah kontrak dengan jin, iblis ini sangat kental sekali kan dengan budaya di negeri kita. Apalagi ya semua daerah timur lah di Asia pasti sangat kental dengan permistisan seperti itu. Terutama dengan penjamuan iblis, sajian untuk kekuatan, santet dan segalanya. Bukankah hal seperti itu sudah jadi makanan kita sehari-hari di negeri ini? Yang nggak usah jadi sentil logika mistika sama Bung Ferry karena kebanyakan nelan hal-hal horor seperti itu. Tapi tetap aja kita masih belum tahu apa basis dasar dari kekuatan Imu. Apakah dia memakan buah iblis ultimate dari iblis-iblisnya sendiri, atau jangan-jangan dia bukan memakan buah iblis melainkan memang iblis langsung yang diturunkan entah dari mana, kita masih belum tahu. Yang gak kebayang aja jika kita melihat mural pisang dulu. Di sini Imu sangat besar sekali dan memegang Mother Flame. Wah, kekuatannya bakal segila apa? Karena bukankah di sini saja negeri Elbaf yang sekuat itu bisa dibilang Imu bisa memporak-porandakan satu negeri ini sendirian. Yang mungkin pertanyaannya adalah kenapa? Woi, kok 800 tahun diem aja dan gak ngelakuin apa-apa ke seluruh dunia? Yang untuk kali ini pun lagi-lagi kita masih perlu menunggu jawaban dari Oda. Ya atau mungkin ada jawaban lain di mana Imu sebenarnya tidak bisa keluar dari Mary Joyce dan dia butuh medium seperti Gunko untuk mengimplementasikan kekuatannya seperti yang kita lihat di chapter ini. Dan lagi-lagi terkait Dory dan Brogy, apakah mereka mati begitu saja karena berubah menjadi iblis yang aduh ini rasanya sangat plek banget untuk kematiannya. Tapi lagi-lagi ya kita masih harus menunggu beberapa chapter ke depan, karena jangan lupa minggu depan dikatakan One Piece chapter tidak libur, yang berarti kita akan langsung mendapatkan chapter 1151. Yang gimana, udah speechless belum baca spoiler kali ini karena sangat-sangat tidak One Piece sekali. Tapi kira-kira menurut kalian seperti apa untuk spoiler kali ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dimana ini bener-bener out of nowhere banget, atau mungkin ya karena Imu baru banget turun jadi seakan-akan kita masih belum tahu tentang hal ini. Ya bukankah cocok juga emang Gaban sebelumnya terjatuh, soalnya bodo amat lawan gua Imu, gua mau kabur aja lah. Yang bukan ini mantap banget. Yang apakah dengan kemunculan Imu ini semakin kesini One Piece menjadi semakin tidak masuk akal dan tidak sesuai lagi dengan slogan kita? Ya untuk hal ini kita tetap harus menunggu jawaban dari Oda Sensei. Apa jawaban logis yang akan diberikan kepada kita? Dan buat yang mau ngomen lagi, bang kalau One Piece masuk akal bagaimana Gaban dan Replay bisa akhirnya membuat anak yaitu Kolon? Yang sebenarnya masuk akalnya kan di sini Gaban masuk menyelam langsung ke dalam tubuh Replay yang aduh astagfirullah. Nah dimana soap iler semengerikan ini kita tutup dengan bahasan dari anime yang sejujurnya untuk anime One Piece sangat-sangat luar biasa sekali. Dimana sudah 2 episode kita masuk ke flashback dari Kuma dan wah ini Toei gila banget sih. Momen satu chapter dibikin satu episode emang udah paling pas banget. Ternyata ada alasan Oda ngebuat One Piece satu chapter sepadat itu, yang lagi-lagi untuk pensuasanaannya memang sangat cocok, yang kalau ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin malah jadi kurang dapat untuk esensinya. Dan Toei pasca libur 6 bulan, wah mereka benar-benar bisa ngebuat hal itu jauh lebih baik. Dan lagi-lagi kita harus respect plus kasih apresiasi dulu untuk Toei Animation. Dimana 2 episodenya aja udah sukses banget bikin mewek bejir yang aduh fuck banget mau kepala 3 masih nangis karena tontonan kartun yang aduh.
Mana awal pas nyeritain mamanya mati yang wah itu sedih banget sih, bangke banget. Dan terus pas menjini sama Kuma yang cuma terdiam dan saling melihat, yang akhirnya nangis pun wah itu feelnya sangat dapat banget. Yang lagi-lagi applause buat Toei. Yang gak kebayang sih nanti penutup dari flashback Kuma akan sesedih apa. Tuh bukan gak itu pastinya akan menjadi puncak ultimate tergila terparah dari momen tersedih seantero One Piece yang aduh ini lebay banget. Tapi emang bener kayak gitu. Yang kita harus sabar lah, sekitar 9-10 episode lagi kita akan masuk ke flashback tersedih dari Kuma. Jadi buat kalian yang masih belum nangis, coba tahan-tahan dulu air matanya biar langsung keluar nanti di episode tersebut. Nah jadi itu untuk spoiler kali ini, dan seperti biasa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka aja, lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue ada film pamit and I'll see you guys next time.